Hai, halo, gimana kabarnya? Semoga kamu sehat terus ya. Jangan sedih-sedih terus. Gimana hari ini? Everything okay? Baik-baik aja? Atau mungkin ada yang gak seneng nih? Perkenalkan, nama aku Yogi Syaputra. Aku dari PIK R Ashifa SMA 5 Pekanbaru. Aku di sini sebagai announcer podcast dari PIK R Ashifa dalam topik kesehatan dan gangguan mental. Di sini aku lebih kayak ngejelasin tentang kesehatan mental itu sendiri, dan maybe curhat juga atau cerita sama kamu. Dan mungkin ada nih aku beberapa saran yang bisa aku berikan untuk kamu para pendengar aku. Jadi sebelum masuk ke topik, kamu tahu gak sih apa itu kesehatan mental? Nah, jadi menurut WHO, kesehatan mental adalah kondisi sejahtera seseorang ketika seseorang menyadari kemampuan dirinya mampu untuk mengelola stres yang dimiliki serta beradaptasi dengan baik, dapat bekerja secara produktif, dan berkontribusi untuk lingkungannya. Jadi secara singkatnya, kesehatan mental mencakup kesehatan emosional, psikologis, dan sosial. Kesehatan mental sangat penting banget malah pada setiap tahap kehidupan, dari kita kecil hingga kita dewasa. Kenapa sih kesehatan emosional, psikologis, dan sosial harus dijaga? Karena ketiga komponen itu sangat penting dalam kesehatan mental seseorang, dimana hal itu akan mempengaruhi bagaimana seseorang dalam berpikir, merasakan, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dan kenapa sih harus banget dijaga? Nah, jawabannya, jika tidak dijaga, akan adanya yang namanya gangguan mental. Gangguan mental ini bisa ringan hingga parah, yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Namun, pada kondisi yang lebih buruk, seseorang mungkin perlu mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit untuk menangani kondisinya sendiri. Tak jarang kondisi ini pun dapat memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri dan mengakhiri hidupnya. Seberapa umumkah kondisi ini? Gangguan mental adalah kondisi yang umum terjadi pada siapapun. Menurut WHO, 1 dari 5 anak-anak dan remaja di dunia memiliki gangguan mental. Sementara pada orang dewasa, kondisi ini mempengaruhi 1 dari 4 orang di dunia. Adapun dari kasus tersebut, sekitar setengahnya dimulai pada remaja di bawah 14 tahun. Ini merupakan usia rawan munculnya gangguan mental yang kerap terjadi. Untuk beberapa jenis gangguan mental itu dikutip dari Hello Sehat, ada lebih dari 200 jenis gangguan kesehatan mental yang telah diketahui dengan gejala dan tingkat keparahan yang beragam. Dari total tersebut, jenis-jenis gangguan mental itu lebih umumnya meliputi depresi, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, gangguan makan, gangguan stres pasca trauma. Tanda-tanda dan gejala gangguan mental yang umum terjadi itu seperti sering merasa sedih, ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan, atau perasaan bersalah yang selalu menghantui. Bahkan juga ada perubahan mood atau suasana hati yang drastis, dan bahkan ada berpikir untuk bunuh diri. Aku ada nih saran untuk kalian yang mungkin bisa kalian praktekkan sendiri, yaitu Butterfly Hug. Butterfly Hug itu adalah bentuk stimulasi mandiri untuk meredam rasa cemas dan membuat diri menjadi lebih tenang. Metode ini dikembangkan oleh Lucina Artigas dan Ignacio Guerrero ketika menolong para korban yang selamat dari badai besar di Acapulco, Meksiko pada tahun 1998. Nah, kenapa sih aku suruh kalian untuk mempraktekkan Butterfly Hug ini? Nah, jadi dikutip dari laman Halo Dokter, manfaatnya dari melakukan Butterfly Hug itu adalah ketika sedang dilanda kecemasan, seseorang umumnya akan menjadi ragu-ragu, takut, sulit berkonsentrasi dan mengambil keputusan, gugup, bahkan marah. Nah, teknik Butterfly Hug ini bisa menjadi pertolongan pertama ketika seseorang mengalami perasaan yang meluap seperti itu. Nah, tekniknya tuh apa aja sih? Nah, yang pertama itu ialah kamu menarik nafas dengan panjang
panjang, lalu buatlah diri kamu tuh fokus pada nafas, bukan pada kecemasan yang sedang kamu alami. Yang kemudian, silangkan kedua telapak tangan kamu ke pundak kamu, posisikan kayak kamu tuh lagi memberikan pelukan untuk diri kamu sendiri. Selanjutnya, setelah itu tutup mata kamu, fokuskan pikiran kamu pada pernafasan kamu. Nah, jika ada pikiran buruk, alihkan secepatnya, kemudian kembali pada pernafasan kamu. Selanjutnya, tarik nafas kamu, kemudian hembuskan perlahan. Ulangi sampai kamu merasa nyaman. Kemudian tepuk kedua tangan yang ada di pundak kamu secara perlahan. Ulangi beberapa sambil kamu mengatur nafas kamu. Kalau kamu belum merasa tenang, ulangi gerakan itu sampai tubuh dan pikiran kamu merasa jauh lebih tenang. Kadang di suatu kondisi kamu lelah sama keadaan, kamu gak apa-apa tahu bilang kayak aku capek, pura baik-baik aja. Gak apa-apa, itu manusiawi kok. Kamu itu manusia yang bisa ngerasain capek juga. Gak semuanya harus kamu sembunyiin, termasuk ya itu rasa capek yang kamu hadapin. Aku ada nih kalimat pegangan yang mungkin bisa jadi pegangan atau pengingat untuk kamu. Kalimatnya bunyinya kayak gini: kalau kamu sekarang ngerasa sedih dan pengen istirahat, kamu tuh harus ingat kalau rehat itu nggak sama kayak nyerah atau berhenti di tempat. Boleh aja kok kalau kita melambat dan menyesuaikan arah, tapi tersesat tidak selalu berarti kehilangan jalan. Justru itu bisa jadi awal kisah petualangan. Sebenarnya sesekali ngelihat ke belakang juga perlu kok, supaya kita tahu udah sejauh mana kita melangkah. Dan kamu harus ingat, salah satu upaya menyayangi diri sendiri adalah dengan senantiasa menghargai segala proses dan hal-hal yang telah dilewati. Itu kata-kata pegangan aku yang aku dapat dari Kak Vina Mulyana dari akun TikToknya. Jadi, ingat ya, sayangi diri kamu, peduli akan kesehatan mental kamu, lihat orang-orang sekitar kamu. Masih banyak yang sayang dan peduli sama kamu. Itu mungkin sekian podcast aku tentang kesehatan mental. Aku Yogi Saputra. Terima kasih dan sampai jumpa. Hebat dia.